Saudara yang kekasih, hari ini saya mengajak kita untuk bicara tentang relasi suami dan istri. Saya mengajak kita untuk melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat 33. Beberapa kali berinteraksi dengan teman-teman Pak Sutri, satu hal yang khususnya untuk para istri yang sulit kadang untuk terima akal adalah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-22, ketundukan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kadang pertanyaannya, bagaimana tunduk kepada suami jika suaminya bla 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 bla, hal-hal yang negatif. Tapi Alkitab mencatat, tunduklah kepada suami. Tidak dibilang suami yang seperti apa. Ketika Anda memutuskan kepada siapa Anda menikah, itu suami Anda, tunduklah kepadanya. Apa makna tunduk di sini? Jika kita merujuk kepada kitab Injil, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia setiap hari. Maka teladan inilah yang harus diikuti oleh seorang istri. Ketundukan kepada suami berarti proses penyangkalan diri, proses memikul salib setiap hari. Menyangkal diri berarti menyangkal seluruh ego, mematikan ego, rasa dominasi, karakter apapun itu semua ditaklukkan demi ketundukan kepada suami. Jadi tidak ada tawaran dikatakan oleh Alkitab, tidak ada dikatakan kalau suamimu baik, kalau suamimu seperti ini, tapi dikatakan tunduk kepada suami. Hal yang kedua yang diminta oleh Paulus tadi kepada istri, sekarang kepada suami. Pada suami dikatakan, kasihilah istrimu sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Bagi suami, sebenarnya pergumulannya tak kalah ringan dibanding para istri. Jika istri diminta tunduk, maka suami diminta mengikuti teladan Kristus. Apa teladan yang telah diberikan Kristus untuk menyelamatkan tubuh, menyelamatkan umatnya? Kalau kita maju sedikit dari apa yang kita baca, kita Filipi pasal yang kedua ayat 6-8. Paulus mengatakan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam keadaannya sebagai manusia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang pertama kita mau lihat teladan yang harus diikuti oleh suami dalam rangka mengasihi istri adalah meninggalkan apapun selama ini yang dinikmati, fasilitas bersama dengan orang tua, dia harus tinggalkan. Kalau kita maju sedikit dari pembacaan kita tadi di dalam ayat yang ke-31, Paulus mengambil dari kitab Kejadian, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Artinya, apapun kenyamanan-kenyamanan yang dinikmati oleh seorang suami ketika bersama dengan orang tuanya, dia harus tinggalkan semuanya itu. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Suami harus mampu mengadaptasi, mengidentifikasi bersama dengan istrinya. Dalam segala kelemahan-kelemahan istrinya, dia harus mampu menerima. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itulah yang harus dilakukan oleh seorang suami. Selama ini menjadi hobi, apa yang selama ini menjadi minat dari seorang suami, semua ditinggalkan. Demi apa? Demi istri. Jadi itu perlu diperhatikan oleh suami. Teladan yang diikuti oleh seorang suami adalah apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tidak menganggap semua fasilitas, semua kenikmatan ketika bersama dengan orang tua itu ditinggalkan. Mulai dari awal, mulai dari nol bersama dengan istri yang telah dipilih. Itu. Jadi kalau istri mengatakan, oh bagaimana tunduk kepada suami? Nah, suaminya juga harus mengikuti teladan Kristus. Akhirnya apa? Akan terjadi relasi yang sehat, relasi yang bertumbuh, relasi yang saling membangun. Oleh karenanya kepada para istri, engkau diminta untuk tunduk kepada suami. Tidak dikatakan suami seperti apa. Kepada para suami, belajarlah, bacalah Alkitab. Jadilah suami yang mengikuti teladan Kristus. Meninggalkan segala sesuatu apa yang kau nikmati, kenyamanan-kenyamanan ketika engkau lajang, ketika engkau sendiri, ketika engkau bersama orang tuamu. Ingat,
hari ini engkau telah menjadi seorang suami. Saudara-saudara yang kekasih, keluarga kita yang telah kita bentuk dalam komitmen bersama dengan pasangan kita rindu bertumbuh dalam sukacita dan bahagia. Itu hanya bisa akan terjadi ketika seorang istri mengikuti teladan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tunduk kepada suami, tunduk berarti menyangkal diri, memikul salib. Tidak lagi menonjolkan, tidak lagi membesar-besarkan ego, tapi semua disangkali, semua ditaklukkan demi penghormatan kepada suami. Seorang suami juga mengikuti teladan apa yang telah dilakukan Kristus bagi jemaat. Seperti yang dikatakan Filipi tadi. Tinggalkan semua apa yang kenikmatan ketika engkau sendiri, ketika engkau lajang, ketika engkau bersama orang tua. Ingat, engkau telah menjadi suami. Mari kita menjadi suami dan istri yang saling membangun, suami dan istri yang saling menolong, yang saling memberi. Karena keluarga kita akan menikmati sukacita dan damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.